Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu, masuk, Bu. Supervisi, Bu. Iya, Pak. Kegiatan supervisi itu kan ada observasi, dan pasca observasi. Terus nanti mungkin ada pengembangan kira-kira Ibu yang mau Ibu buat tuh seperti apa gitu, Bu ya. Iya, Pak. Ibu, ini dalam kelas, ini pembelajaran Untuk mapel apa? Ini mapel yang saya ampuh ini di mapel basis data, basis Pak. data. Iya. Nah, di basis data ya, Bu ya. Iya, Pak. Basis data. Tujuan pembelajarannya apa kira-kira? Untuk tujuan pembelajarannya itu materinya kan basis data, Pak. Jadi tujuannya itu konsep manajemen basis data dan mengoperasikan aplikasi basis data. Konsep manajemen sama mengoperasikannya. Iya, Pak. Kira-kira Ibu nanti pembelajaran ini pembelajaran yang seperti apa? Discovery learning, Pak. Model discovery learning ya. Iya, Pak. Jadi diferensiasi kira-kira terapkan nggak? Iya, saya terapkan insya Allah, Pak. Di dalamnya udah ada, itu nanti pada awalnya nanti kami mungkin akan menerapkan kesepakatan kelas dulu, Pak. Oh, berarti Ibu sekarang ini ada dua kompetensi nanti yang mungkin saya terapkan, mau dikembangkan, Pak. Ya, Bu, iya, ya? Mau dikembangkan, Pak. Yang pertama membuat kesepakatan kelas, mungkin nanti akan kami diskusikan dengan siswa apa yang telah mereka sepakati bersama, dan itulah akan kita laksanakan selama pembelajaran. Yang keduanya menerapkan diferensiasi proses, Pak. Diferensiasi proses. Iya, di situ nanti prosesnya akan saya terapkan itu mungkin dari kelompok kecil menjadi kelompok besar, Pak. Diskusi, Pak. Berarti diskusi ya. Iya, Pak. Berarti menemukan discovery learning, habis itu modelnya diskusi. Gitu. Iya, Pak. Berarti strategi Ibu ini ya untuk membuat diferensiasi proses ini, Bu ya. Oke, jadi ini saya rasa udah tergambar nih, Bu. Tujuannya jelas. Terus untuk tujuan Ibu sendiri nih kira-kira untuk supervisi ini kira-kira? Saya tentu mengharapkan untuk lebih meningkat mengajar saya lah, Pak. Peningkatan kompetensi, iya, Ibu berarti ibaratnya kalau ada mungkin, tentu kita kan butuh komunikasi, Pak. Kalau ada mungkin kekurangan saya tahu di mana letak kekurangan saya untuk saya kembangkan ke depannya. Ya, Bu, ya jadi prinsip di sini supervisi kita nggak ada ini, Bu ya, kita rekan sejawat. Jangan Ibu merasa saya paling unggul, saya paling apa, kita sama. Tapi model supervisi kita ini berbasis coaching, artinya ya kita gali aja di mana kekurangan atau di mana kelebihan kita yang mau kita tingkatkan. Siapa? Bu ya. Oke, berarti sudah tergambar sama saya tujuan pembelajarannya basis data tadi ya, Bu ya. Iya, konsep manajemen basis data ya. Iya, Pak. Dan mengoperasikannya gitu iya. ya. Terus area pengembangan Ibu capai pertama kesepakatan kelas ya. Iya, Pak. Nanti kira-kira direfleksikan nggak? Iya, Pak, tetap direfleksikan, Pak, karena kan sesuai dengan mereka, Pak. Berarti kan apa yang mereka sepakati ya harus mereka jalankan selama proses belajar mengajar. Habis itu kita refleksi, oke. Iya. Habis itu berarti diferensiasi proses tadi ya, Bu ya? Iya, Pak. Kira-kira strategi tadi juga udah Ibu sampaikan ya kan, buat kelompok kecil, buat kelompok besar, berarti ada bimbingan mungkin nanti di situ, Bu ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa apa, Bu, kira-kira kapan ini kegiatan Ibu mau mulai? Kebetulan hari ini ada jam mapel saya, Pak, di kelas 11 dan itu pun mapel basis data. Kalau bisa saya minta hari ini, Pak. Hari ini, Bu ya? Iya, Pak. Tapi Ibu jangan canggung ya, Bu ya. Kita sama-sama belajar, nanti saya masuk ke ruangan Ibu untuk observasinya kan gitu. Iya, kira-kira kompetensi Ibu ini, pengembangan yang Ibu ingin Ibu capai ini apakah sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Siap. Tapi saya rasa Ibu sendiri akan tahu seperti apa kan gitu. Iya, jam berapa, Bu? Saya di jam ketiga, Pak, kemungkinan nanti jam 8:30, jam 9, Pak. Jam 8:30, jam 9 ya, Bu? Jam 9 lah saya masuk. Oke, udah, Bu. Saya rasa ini udah lengkap untuk yang praobservasi kali ini. Mungkin kita bisa masuk ke dalam ruangan ya, Ibu, sambil menyiapkan, mana tahu ada murid-murid yang mau Ibu siapkan atau ada infokus yang mau disiapkan gitu kan. Siapa? Nanti ya saya ikut ke dalam. Iya, Pak. Oke, Bu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Siap, Bu. Silakan, Bu, silakan. Salam. Salam. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini ya. Mungkin ada teman kita, saya tadi dapat WA pagi, ada 2 orang yang mengasih kabar bahwasanya dalam keadaan sakit ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit atau mungkin yang kelelahan kemarin ada kegiatan diberi kesembuhan. Kemudian teman kita yang ikut pertandingan, kita doakan mendapatkan hasil terbaik untuk tandingnya. Oke, sebelum kita pembelajaran seperti biasa kita lihat dulu di bawah mejanya kalau ada sampah silakan diambil dan dibuang ya. Siapa aja teman kita yang sakit? Rajab ini memang tidak ada kabar? Gak ada? Apa lagi? Terus Anggun sakit, Ferry sakit, Muhammad Reza izin, Zaki izin. Zaki kenapa? Oh, pas skip ya? Seperti biasa kita hari ini pembelajaran kita di basis data. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu mengenai konsep manajemen basis data dan mengoperasikan aplikasi basis data. Udah, coba kita berdiri dulu. Kita cari konsentrasi kita dulu. Silakan berdiri semuanya. Dah, sederhana aja, ya. Dia nanti semangat, ya pokoknya. Terus nanti ngat, semangat. Nah, ya, satu, ngat, semangat. Kita ulang. Ngat. Ya. Untuk kita pembelajaran kita hari ini basis data. Untuk capaian pembelajarannya bisa kita lihat di depan ini yang Ibu harapkan nanti ya. Untuk profil Pancasila, bernalar kritis, memahami data. Nah, itu dapat Anda lihat. Ini untuk capaian kita di fase F. Ya, tadi Ibu udah bilang untuk untuk tujuan pembelajaran kita. Ini dengan mempelajari materi, menyajikan materi konsep, materi manajemen basis data dan mengoperasikan dan contoh aplikasi basis data learning. Peserta didik mampu memahami konsep manajemen basis data dan mengoperasikan contoh aplikasi basis data. Ya. Nih. Ibu mau kamu menjawab nih, ini pertanyaan pemantik kita nih. Apa pentingnya bagi kita mengetahui dan memahami konsep basis data dan bagaimana menggunakannya? Pengumpulan data yang disimpan secara elektronik dan sistematis yang dapat berisi berbagai jenis data seperti gambar, video, kata, dan file. Jadi kalau dari yang diterangkan sama si Zeni tadi, jadi inti pokok dari basis data ini apa? Penyimpanan data. Ya. Jadi pemahaman kita tentang basis data itu ibaratnya tuh menyimpan wadah penyimpanan. Terserah kamu nyimpannya berupa file, video, gambar. Apa yang ingin kamu simpan ada wadahnya. Nah, tapi kita menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi basis data ada yang tahu? Contoh sederhananya apa? Aplikasi basis data yang paling sederhana. Apa? SAM. Yang paling sederhana lagi. Kalau SAM tuh udah tinggi tuh. Kalau dari Office apa? Apa? Microsoft? Access. Nah, jadi itu yang paling sederhananya ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Zeni.
Nah, ini kita sudah masuk sini. Sekarang kita masuk di sepakat kelas, kesepakatan kelas. Kira-kira nih, selama kita belajar nanti apa yang perlu kita sepakati nih? Apa saja yang perlu kita sepakati selama proses belajar kita? Yang pertama apa? Kesepakatan kelas. Apa? Yang pertama apa? Ayo. Saling menghargai. Nah, ini paling apa nih ya? Paling konkret dan paling bermasalah ini saling menghargai, kita ini sama-sama saling toleransi. Apalagi yang kedua? Ayo, cepat. Berjalan. Gimana? Selalu bekerja sama. Nah, ini boleh diterapkan kecuali dalam ujian. Apalagi? Lanjut. Pak Alex. Pak, selama proses belajar apa yang nggak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan? Silakan, ayo. Gimana? Hah? Nggak boleh makan. Nah, tidak boleh makan. Nah, apalagi? Ayo, Pak Pari, Sandi, kasih sarannya. Apa? Nah, kolaborasi ya. Kolaborasi berkelompok. Tahu kolaborasi kan? Saling kerjasama. Oke, apa lagi? Satu lagi lah. Mendengarkan pendapat teman. Dengarkan. Oke. Ada 5 sepakat kita sekarang. Apa perlu ditambah? Ada lagi? Tidak? Yang pertama, saling menghargai. Ini sangat penting, bukan hari-hari ini aja, tapi saya rasa kalau saling menghargai itu selamanya. Walaupun bukan di teman kelas kita, semuanya kita kawan, ya kan? Yang kedua, selalu bekerja sama. Di dalam kelas itu tidak ada kamu. Intinya kita, ya kan? Terus yang ketiga, tidak boleh makan. Nah, mungkin kalau saya biasanya kalau jam terakhir boleh saya kasih bawa minum, ya kan? Karena kondisi kita sudah memang udah dehidrasi dari pagi. Kalau pagi saya rasa masih segar. Ya, kemudian kolaborasi berkelompok. Kolaborasi ini bekerja sama, ya, saling bertukar pendapat. Jangan yang satu main handphone aja, yang lainnya bekerja. Tidak boleh seperti itu, ya kan? Terus yang kelima, mendengarkan pendapat teman. Boleh berdebat, tapi untuk mencari sepakat, tidak berkelahi. Boleh nak, silakan kamu saling tukar pendapat, tapi tidak berkelahi. Paham ya? Jangan sampai nanti pendapat keluar jadi salah paham. Oke, inilah kesepakatan kelas kita untuk hari ini. Saya rasa mudah-mudahan nanti kita bisa jalankan. Saya yakin kamu bisa. Ya, lanjut. Kita masuk ke materi. Di sini nanti kita akan membuat kelompok, nak. Kita akan membuat kelompok. Kita hari ini ada 27 orang ya. 27 orang. Kita masuk nanti materinya. Ini nanti pertanyaan yang kelompoknya nanti Ibu kasih. Kita sekarang membuat kelompok dulu. Ya, membuat kelompok. Masing-masing kelompok kalau kita 27 berarti ada yang satu kelompok itu 3 orang. Ya, silakan dibuat kelompoknya. Nanti kalau sudah tahu kelompoknya silakan di kelompok masing-masing. Dah, silakan buat. Saya kasih waktu 3 menit untuk menentukan kelompoknya.
Langsung aja nak, langsung aja. Ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing dan duduk di kelompok masing-masing. Ini ada, silakan Ananda tonton dulu video ini. Ini ada video tentang basis data. Dasar basis data. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai basis data. Data itu merupakan sebuah atau informasi yang sifatnya jadi data itu harus kita kelola dulu, kita berguna, makanya kita gunakan untuk keperluan. Hah? Terus Iya. seperti apa sih bentuknya itu seperti apa? Itu banyak banget sebenarnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman pasti akan menemui sebuah informasi-informasi yang bentuknya data. Misalnya teman-teman kuliah pergi ke kampus gitu ya, pasti teman-teman bisa melihat gedungnya. Dan biasanya gedungnya itu juga memiliki informasi mulai dari misalkan jumlah lantai ada berapa, kemudian luas gedungnya berapa, tinggi gedungnya berapa, dan lain sebagainya. Itu merupakan data yang dimiliki oleh gedung. Kemudian teman-teman bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa, itu mereka pasti memiliki informasi di dalam diri mereka. Misalnya nama mereka siapa, umur mereka berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kayak gitu. Itu kan informasi yang dimiliki oleh setiap manusia, gitu kan. Dan juga misalkan teman-teman naik mobil ini pasti teman-teman bisa lihat dia memiliki kapasitas berapa, kemudian rodanya ada berapa, gitu kan. Nama mobilnya apa, keluaran dari mana. Itu adalah informasi juga yang dimiliki oleh sebuah kendaraan atau motor. Dan sebenarnya masih banyak lagi data-data yang bisa teman-teman temui di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan sekarang teman-teman ada di dalam laptop, laptop ini juga memiliki data. Nah, apa gitu kan? Kemudian layar lebarnya berapa, spesifikasi dari laptop ini apa. Selanjutnya, ini udah di kelompok masing-masing kan? Nah, sekarang Ibu akan lihatkan pertanyaan apa yang akan kalian kerjakan selama berkelompok. Nih pertanyaannya. Silakan Ananda cari. Ya, ada 5 pertanyaan. Silakan dibuat di Canva boleh, di presentasi aplikasi presentasi yang kamu pakai juga boleh. Atau di Microsoft Word juga boleh. Intinya nanti Ibu akan melihat hasilnya. Ya, silakan dikerjakan. Silakan kita kan ada 4 orang nih dalam satu kelompok atau 3 orang. Bagi tugas. Ya, 1 mendesain Canva-nya, yang 1 mencari ini ada 5 pertanyaan bagi. Yang 1 untuk mendesain, yang 3 mencari jawaban dari pertanyaan ini.
Udah 5 menit harus siap. Oke? Sudah oke berarti? Dah. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau mempresentasi? Wah, silakan Irfan. Ya, kelompok Irfan maju. Mau mempresentasikan. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Irfan. Silakan didengarkan kawannya di depan. Boleh disambi dengan mengerjakan punyanya sendiri, tapi tetap perhatikan temannya yang sedang presentasi. Silakan. Majuan. Nah, coba perkenalkan dulu kelompoknya siapa, nama temannya siapa. Opo lagi, kok malah dihapus. Nah, ini cita-citanya tinggi nih, astronot. Nah, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak ketok kok disuruh baca. Ya. Segala puji. Lanjut aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga presentasi kami selesai dengan baik. Walaupun demikian, penyusunan berusaha dengan maksimal demi kesempurnaan penyusunan
komputerisasi yang mempunyai tujuan utamanya ialah untuk melakukan pemeliharaan terhadap informasi dan juga membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Tujuan, kita dapat tahu tentang pengertian database dan kegunaannya. Pengertian database. Tidak apa-apa, lanjut aja. Sebutkan aja. Sebutkan aja kalau itu ada database-nya di dalam Microsoft Word, tapi mungkin tidak terbuka. Kan tidak terbuka di sini aja itu. Di sini ada beberapa dokumen yang bisa disampaikan, cuman karena di depan tidak kelihatan, jadi saya bacakan saja. Soal pertama, jelaskan pengertian atau definisi database secara istilah. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen data atau DBMS untuk menyimpan, pengambilan, dan mengedit data. Soal nomor 2, jelaskan pengertian sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau laptop. biasa disingkat SMBD adalah suatu sistem atau perangkat Cas. Ada cas laptop. suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang bisa Yang sama, bukan. Dia yang cas Asus. Yang ini. definisi Cas Asus. Ada, pinjam nak. struktur basis data adalah cara data diorganisir dan pada Thank you. mencakup tabel, kolom, baris, dan hubungan antara data tersebut seperti bagaimana data dihubungkan satu sama lain dan bagaimana bisa diakses. Sedangkan arsitektur basis data adalah desain keseluruhan sistem basis data. Itu mencakup bagaimana sistem bekerja, termasuk perangkat lunak, perangkat kelas, dan jaringan yang digunakan. Arsitektur menjelaskan bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola. Apakah basis datanya terpusat atau terdistribusi secara sistem, menangani permintaan pengguna dan menjaga keamanannya. 4. Jelaskan secara singkat dan berikan contoh pengertian entitas, atribut, dan key-atribut. 1. Entitas, objek atau hal yang ingin disimpan informasinya, contoh siswa. 2. Atribut, informasi tentang entitas, contoh nama, umur, alamat. 3. Key-atribut, atribut yang unik untuk mengidentifikasi entitas, contoh nama, umur, unik. 5. Jelaskan pengertian tentang table, record, column, objek, dan batasan partisipasi. 1. Table, struktur yang menyimpan data dalam baris dan kolom. 2. Record, barisan dalam tabel yang menyimpan satu set data lengkap. 3. Kolom, atribut spesifik dari entitas yang diwakili oleh tabel. 4. Indeks, struktur yang mempercepat pencarian data. 5. Batasan partisipasi, aturan tentang apakah keterlibatan entitas dalam relasi bersifat wajib atau opsional. Kesimpulan, basis data atau database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur, dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati teman-teman.
Kami akhiri presentasi kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil dari presentasi dari kelompok Irfan. Kira-kira dari penyampaian tadi yang disampaikan oleh temannya, ada nggak kira-kira yang ingin kelompok lain pertanyakan gitu? Dari penjelasan yang mereka sampaikan tadi, adakah dari kelompok lain muncul pertanyaan yang ingin ditanyakan ke kelompok yang berada di depan sekarang? Kalau ada, boleh. Tidak ada? Tidak? Berarti kita anggap penjelasan dari kelompok Irfan tadi, kelompok Randy, berarti dapat dimengerti ya? Nah, mungkin sudah ditutup juga oleh Randy tadi. Dah, silakan ditutup. Boleh kembali ke tempat. Kita kasih dulu aplaus untuk kelompoknya Irfan. Selanjutnya, ada kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Untuk presentasi, intinya gini nak, kita presentasi ini boleh membaca, tapi perhatikan audiens juga. Ya, jangan kalian terlalu fokus pada laptop atau infokus saja, tapi harus kalian mengerti apa yang ingin kalian sampaikan. Ya, bukan berarti Ibu bilang kelompoknya Irfan tadi tidak bagus, itu sudah bagus ya. Tapi kalau akan lebih bagus lagi kalau kamu menguasai materi yang ingin kamu sampaikan. Mana lagi kelompok? Satu lagi kelompoknya? Kelompok? Oke, kelompoknya Zeni, Nur, silakan. Kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Zeni, Nur, Reno dan Rio. Ya, Rio kan? Melipir-melipir. Gue di jalan ke lo. Tuh, ini nih kabelnya. Geser aja. Ha. Geser. Perhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang basis data. Sebutkan nama kelompoknya dulu. Kami akan membacakan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Zeni Novitasari. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Perkenalkan, nama saya Reno Prayoga. Perkenalkan, nama saya Rio Putra. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang basis data. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama, jelaskan beberapa pengertian atau definisi basis data secara istilah. Kedua, jelaskan pengertian sistem manajemen basis data. Enggak, jelaskan secara singkat definisi struktur atau arsitektur basis data. 4. Jelaskan secara singkat dan berikan contoh pengertian entitas, atribut, dan key atribut. Yang kelima, jelaskan pengertian tentang tabel, record, kolom, indeks, dan batasan partisipasi. Selanjutnya kami akan menjawab, yaitu pertanyaan pertama. Jelaskan beberapa pengertian atau definisi basis data secara istilah. Basis data adalah koleksi data yang sistematis
yang disimpan secara elektronik dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Yang kedua, jelaskan pengertian sistem manajemen basis data. Pengertian sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemain membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, cepat, dan beberapa fitur yang lain. 3. Jelaskan secara singkat definisi struktur atau arsitektur basis data. Struktur basis data adalah cara basis data menangani data secara integral, termasuk penyimpanan dan pengambilan. Sementara itu, arsitektur basis data adalah desain yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan user interface untuk membangun sistem penyimpanan dan pengelolaan data. Arsitektur database adalah desain yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan user interface untuk membangun sebuah sistem penyimpanan dan pengelolaan yang terstruktur. 4. Jelaskan secara singkat dan berikan contoh pengertian entitas, atribut, dan K-atribut. Entitas diartikan sebagai sebuah individu yang mewakili suatu yang nyata serta dapat dibedakan oleh sesuatu yang lain. Atribut merupakan karakteristik dan atau relationship menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut, atau merupakan nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Atribut K adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik dan berbeda. Lanjut, pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5. Jelaskan pengertian tentang tabel, record, kolom, indeks, dan batasan partisipasi. Tabel. Tabel adalah merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga field. Record adalah kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Yang ketiga, kolom, yaitu semua baris yang sejajar ke samping yang arahnya menuju ke kanan yang terdiri angka abjad A sampai dengan Z, AA, AB, AC, sampai AZ, hingga XFD. Dan kalau dijumlahkan ada sekitar 16.384 kolom. Indeks, simbol atau angka yang digunakan untuk mengidentifikasikan nilai atau angka tertentu dalam sebuah deret atau himpunan unsur-unsur yang sama. Batasan partisipasi menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana atau harus ataukah tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas lain. Simpulannya adalah basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi untuk mengelola dan mengambil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system atau disingkat DBMS. Penggabungan database management system DBMS dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Adakah kelompok lain yang ingin menanyakan dari penjelasan yang disampaikan oleh kelompoknya Zeni? Ada?
Ya, oke, silakan bentar. Kan di nomor 2 pengertian dari sistem basis data. Kan sistem itu pasti punya fungsinya. Nah, tujuan dari fungsi itu apa? Dari sistem basis data. Yang ditanyakan tujuan fungsinya atau sistemnya? Tujuan fungsinya. Kan kalau misalnya sistem, fungsi dari sistem itulah apa gitu? Fungsi dari sistemnya. Sistem. Fungsi dari sistem. Oke, silakan kelompoknya Zeni. Fungsi dari sistem manajemen basis datanya. DBMS, Database Management System. Fungsinya adalah menyediakan, saya akan menjawab pertanyaan dari Bentar. Fungsinya adalah menyediakan kemudahan dalam administrasi data. Gimana bentar? Fungsi dari DBNS apa? Untuk? Menyediakan kemudahan dalam administrasi data. Gimana bentar? Oke. Tepuk tangan dulu untuk bentar. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, boleh ditutup, Zeni. Oke, tidak ada yang bertanya lagi. Kami akan tutup presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompoknya Zeni. Dan Ibu rasa cukup 2 kelompok aja kita presentasikan. Untuk yang lainnya silakan nanti dilengkapi dan jangan lupa nanti dikirim ke grup ya. Silakan nanti dikirim hasil diskusi kamu tadi ke grup kita ya. Untuk refleksinya udah kembali ke grup masing-masing kan? Udah kelompok ini apa cerita? Udah sakit? Kelelahan? Dah. Dari ada 2 kelompok yang sudah maju dan masing-masing kelompok juga sudah melaksanakan diskusi tentang apa yang Ibu berikan di depan tadi. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini? Coba. Apa kesimpulan yang bisa kita petik dari hasil diskusi kita hari ini? Apa? Silakan Alin. Kira-kira apa? Yang pertama kita lebih mengenal lagi apa itu database. Kemudian dari kerja kelompok ini kita dapat bersama, walaupun beda pendapat, walaupun soalnya ada 5, kita saling bagi-bagi tugasnya. Jadi kerjasamanya lebih dekat, lebih erat juga pertemanan. Oke, lanjut. Ada? Enak memahami. Oh ya, silakan dulu kasih upload dulu untuk Alin. Kalau menurut pendapat Alin, dengan kita berdiskusi ini, yang pertama kita lebih dapat memahami apa itu database, ya kan? Yang kedua, dengan berkelompok kita saling bisa bekerja sama, bisa bagi-bagi tugas. Walaupun 5 pertanyaan dalam waktu singkat, ternyata kita bisa mengerjakannya, ya kan? Terus yang ketiga tadi dengan berkelompok kita malah saling hubungan kita makin erat gitu ya. Jadi saya harapkan dengan apa yang disampaikan Alin, atau ada tambahan dari kelompok lain? Ada tambahan? Kira-kira apa yang dapat kita petik dari diskusi kita hari ini? Apa? Boleh tentang materinya? Mungkin ada tambahan untuk materinya? Ada? Randy gimana? Ada pendapatnya? Atau ini kelompok di depan? Sandi, apa yang kita
Ah? Oh Randy, apa Randy? Boleh. Kurang lebih sama lah kayak Arin, kami ada beberapa yang ingin saya tambahkan, yaitu kita jadi tahu mulai dari fungsinya, isi-isi dari database itu macam-macamnya, itu lah kayak apa. Oke, alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu untuk Randy. Nah, jadi sesuai dengan yang dikatakan Randy tadi, Ibu harapkan, Ibu juga sering menyampaikan, kalau kita belajar, jangan hanya mengejar untuk dapat nilai. Ya, tapi di samping itu, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu pahami materi apa yang kamu kerjakan, kamu pahami, kamu lihat, kamu dalami, dan kamu ingat. Jangan nanti udah ini selesai, 3 minggu yang akan datang Ibu ulang lagi, apa itu database? Pusing. Bukalah Google, cari lagi. Intinya gini nak, nggak mesti apa yang kamu dapatkan di literasi kamu itu yang kamu sampaikan, tidak. Tapi pahami, database itu apa? Nyimpan apa? File apa aja? Boleh berbentuk apa? Gambar terus? Jadi tidak mesti kamu uraikan panjang lebar, tidak. Tapi pahami aja database itu apa. Paham kan? Nah, jadi ada 2 kesimpulan yang kita dapatkan hari ini untuk materi kita tentang database. Dan nanti tugas kelompoknya tetap Ibu harapkan itu dikumpulkan, kirimkan via Telegram lah ya, jangan di WhatsApp. Kemarin juga nampak Ibu di WhatsApp udah banyak tugas yang dikirimkan, nanti terlalu penuh grup kita, baru kirim di Telegram aja. Oke ya, jangan lupa sebutkan nama kelompoknya siapa aja, sebutkan materinya apa aja. Oke, ada yang perlu dipertanyakan? Wah, langsung ngomong tidak lapar kali kayaknya ini. Sama. Ya. Makanya kalau berangkat sekolah tuh nak pinomat, isi perutnya. Karena apa? Perut yang kosong nggak bisa mikir. Tapi kalau terlalu banyak ngantuk. Ya kan? Nah, apalagi dengan suasana hari-hari kita ini sekarang lagi banyak-banyaknya yang sakit. Ya, hati-hati kalau terasa badannya panas sedikit atau terasa sendi-sendinya mulai sakit, cari obat penurun panas atau obat penahan sakit. Atau cepat katakan dengan orang tua. Jangan dipendam sendiri karena penyakit sekarang lain efeknya berbahaya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Wah, langsung ngomong tidak. Mungkin Ibu rasa inilah pertemuan kita untuk hari ini. Ya, selanjutnya nanti kita akan lanjut di hari Senin, tapi mungkin dengan materi lain, dengan pembelajaran lain. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan. Ya, silakan dibenahi dulu barang-barangnya sebelum disiapkan oleh ketua kelas. Dah, silakan ketua kelas atau wakilnya, mungkin ketua kelasnya izin ya kan? Ketua kelas kita lagi berjuang nanti ya. Jangan lupa doakan ketua kelas kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mari sebelum apa kita untuk kepercayaan kita masing-masing lah ya, atau mungkin dari percayaan lain juga kita ikut berdoa. Kita doakan dulu teman kita supaya hari ini dia lapang dada, kemudian apa yang ingin dia ucapkan atau mungkin dia lafazkan lancar, tidak ada tersangkut-sangkut. Mari kita berdoa dulu sejenak, ya, berdoa mulai.
Selesai. Dah silakan. Disiapkan kita keluar. Iya. Belum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Memberi salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah. Nah, Silakan. Permisi Pak. ayo Bu, masuk Bu. Nah, Iya, gimana Bu? untuk selesai observasi tadi Pak. Pra observasi sama observasi kita kan sudah lakukan kemarin. Iya, Bu. Cuman karena ada kondisi yang tidak memungkinkan, maka untuk paskanya kita adakan sekarang kan gitu Bu ya. Iya Pak. Tapi Ibu masih ingat kan apa yang Ibu lakukan gitu kan? Insya Allah masih Insya Pak. Allah ingat. Ini kira-kira nih Bu, menurut Ibu ketika Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya tema database kemarin ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu refleksikan dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Untuk kemarin itu seperti yang kita lihat itu yang pertama kan kemarin kita buat kesepakatan kelas ya Pak ya. Kesepakatan kelas, kompetensi ya Bu ya. Iya, untuk kesepakatan kelas itu alhamdulillah berjalan sampai akhir pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian kita juga kemarin membuat ada untuk prosesnya kita bikin kelompok kecil, kelompok besar berdiferensiasi prosesnya. Kemudian mereka juga sudah mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Kalau untuk kendala Pak mungkin selama pembelajaran kan saya menggunakan HP ya Pak ya. Pakai HP. Karena banyak referensi-referensi yang bisa diambil dari internet. Jadi saya bebaskan selama proses pembelajaran itu menggunakan HP. Mungkin kendala yang saya lihat lah Pak, yang kedapatan kemarin itu ketika mereka sedang diskusi ada yang bermain game gitu. Nah tapi untuk kedepannya mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk saling mengingatkan. Kita juga tidak bisa, kalau saya pribadi mungkin untuk melihat semua anak itu apakah hanya fokus ke belajar atau tidak, mungkin saya tidak bisa. Tapi kami akan membuat kesepakatan lagi. Andai ada di saat pembelajaran itu ada anak-anak yang menggunakan HP di luar apa yang mereka kerjakan, bisa saling tegur-menegur gitu Pak. Saling mengingatkan kawannya jangan sampai menggunakan HP selain untuk pembelajaran. Berarti saya rasa sudah tergambar ya Bu ya. Jadi kompetensi yang kemarin Ibu inginkan, Ibu mengharapkan penerapan kesepakatan kelas ya kan. Mungkin Ibu refleksikan tadi ya kan. Iya. Sudah berjalan berarti seperti itu ya Bu ya. Saya juga melihat ternyata refleksi kegiatan kesepakatan kelas itu memang sudah berjalan dengan baik. Iya. Dan diikuti dengan anak kan gitu, diikuti. Dan untuk ini kompetensi diferensiasi proses juga seperti yang Ibu katakan, saya juga sudah melihat adanya kelompok kecil, setelah itu dipresentasikan ke dalam kelompok besar. Dan saya juga melihat Ibu sudah membuat bimbingan gitu kan, bimbingan artinya Ibu sudah keliling gitu ya. Jadi saya rasa bahasa Ibu ini sudah tercover semua, dan Ibu juga sudah melihat kan apa kekurangannya kan gitu. Ibu bilang kekurangan tadi tentang penggunaan teknologinya Bu ya. Sebagian anak tadi ada yang bermain game gitu, tapi saya juga melihat nggak banyak sih Bu, cuma hanya beberapa orang kan. Gitu. Dan tindak lanjutnya gimana tadi menurut Ibu? Mungkin untuk kedepannya buat kesepakatan lagi Pak, penggunaan HP-nya lebih efisien lagi. Lebih efisien. Berarti nanti tentu kesepakatan ini Ibu buat dengan anak berarti ya Bu ya. Sama-sama gimana cara mengontrol agar tidak bermain game gitu ya Bu. Ini rencana lanjut ke depan ya. Nah, ini bagus Bu menurut saya, sudah tergambar semua. Dan kalau menurut Ibu nih dari pengalaman Ibu yang semalam sudah Ibu lakukan dengan pengalaman sebelumnya, kira-kira dari posisi Ibu, kira-kira ini kalau saya buat rentang 0 sampai 100, Ibu udah berada di posisi mana?
Kalau untuk saat ini mungkin saya masih di sekitar 75% Pak. 75. Ah. Tapi setelah Ibu melakukan kegiatan semalam itu, Untuk setelah kegiatan itu, kalau saya lihat dengan anak-anak pun mereka sudah bisa saya buat rentangnya 85% lah, Pak. 85% Ibu udah bisa Iya. gambarkan gitu ya. Kalau kita untuk mencapai 100% nggak mungkin ya Pak ya, karena kita aja mungkin sebagai guru mungkin tidak bisa mencapai itu. Cuman tentu perlu kolaborasi. Kalau yang di anak menurut Ibu, kalau dengan model yang Ibu buat sekarang ada kesepakatan, setelah itu proses, kira-kira menurut Ibu lebih efisien atau seperti apa dari yang sebelumnya gitu? Atau rentang bisa kita pakai rentang juga? Lebih efisien sih Pak. Lebih Lebih efisien. efisien untuk rentang udah saya bisa, untuk anak-anak udah saya bisa kasih 90%. 90% ya dari sebelumnya Ibu ya. Berarti bisa direfleksikan kesepakatan kelas itu efektif ya Bu ya. Iya, Ibu. sangat efektif Pak. Nah, kira-kira gitu Bu, kita selanjutnya kan untuk aktivitas pengembangan selanjutnya gitu. Kira-kira Ibu rencana Ibu untuk kedepannya gitu kan. Kira-kira Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi gitu. Kalau untuk sepakat kelas tadi tetap Pak ya. Tetap. Untuk diferensiasinya mungkin saya fokus ke ini lagi Pak. Mungkin produk dan konten mungkin Pak. Konten ya, berarti ke ibu dan anak berarti kan gitu. Iya. Kalau anak produk berarti kan nanti Ada yang dihasilkan ya. hasil dari anak ya bervariasi gitu ya, Iya. seperti ini. Contohnya seperti apa Bu kira-kira? Contohnya mungkin kalau ini kan kemarin database masih teori ya Pak. Teori, ya. Nah ini mungkin lebih ke aplikasi mungkin. Ke aplikasi. Iya. Mungkin nanti Ibu bisa buatin ini ya, berikan gambaran model presentasi mungkin yang dibuat seperti apa atau Iya. aplikasi yang dibuat mungkin bervariasi Iya, gitu ya Bu iya. ya Pak. Berarti itu produknya ya Bu ya. Iya. Nah untuk yang kontennya gimana? Kontennya gimana Bu? Mungkin lebih ke video kayaknya Pak. Video. Mereka mengerjakannya tuh kan berkelompok. Siapa yang mengerjakannya nanti mungkin mereka buat presentasinya berupa video. Selama mereka mengerjakan itu dibuatkan videonya. Iya. Kalau mereka berempat berarti buatkan 4 video tapi digabung jadi satu. Oke. Selanjutnya nih Bu, target ini tujuan yang kira-kira yang ingin Ibu capai untuk ke depan masalah konten dan produk tadi ya kan. Kira-kira target untuk konten dulu nih. Kira-kira targetnya apa yang hendak Ibu capai gitu. Ketika Ibu sudah membuat diferensiasi konten gitu kan. Video, PDF atau website gitu mungkin kan Ibu sudah hadirkan ke anak gitu atau berdasarkan tingkatan pemahaman anak mungkin gitu lah. Kira-kira target yang Ibu capai nanti apa? Target kita tentu anak harus lebih memahami lah Pak. Bisa lebih paham Iya. gitu ya sesuai dengan karakter gaya belajarnya Iya, berarti ya Bu iya. ya. Oke, terus untuk ukuran keberhasilannya kira-kira. Ya saya tak bisa banyak ya Pak, tetap di 95% itu udah tinggi kali lah Pak. Kurang ya kalau rentangnya, tapi Iya. kalau Ibu menganggap Ibu sudah berhasil tentang diferensiasi konten ini, kira-kira apa yang Ibu sudah hadirkan untuk anak gitu. Jadi keberhasilannya kan seperti itu gambarannya. Bentuk nyatanya gitu mungkin, gambaran nyatanya. Ya mereka berhasil membuat, umpamanya kalau saya pengen mereka tuh membuat database tentang data siswa mungkin Pak. Data siswa, kalau mereka membuat database data siswa, saya harapkan itu mereka berhasil aplikasinya, tidak ada error, dan aplikasi yang mereka buat itu berjalan. Berarti ini ukuran untuk ini ya Bu ya, untuk konten lah berarti itu ya Bu ya. Produk ya berarti ya Bu ya. Untuk yang diferensiasi produk ya berarti ukuran keberhasilannya siswa sudah bisa membuat aplikasi yang itu bisa berjalan dan aplikasinya bervariasi mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah untuk yang konten ini yang untuk Ibu sendiri gitu. Kira-kira gimana? Maksudnya Pak? Ukuran keberhasilan Ibu ini terhadap pembuatan konten misalnya gitu. Ibu sudah menghasilkan apa misalkan? Target Ibu bisa menghasilkan apa gitu. Ya anak-anak yang bisa lah Pak, kalau bisa. Anak-anak. Enggak, kita bicara konten. Kita bicara kontennya. Konten itu biasanya kan dihasilkan oleh guru masing-masing. Kalau saya nanti harapan saya itu Pak,
target saya selama pembelajaran itu mereka memahami untuk konten itu tadi. Kalau video yang mereka bikin itu saya tentu memberikan mereka dulu seperti apa. Nah, jadi Ibu kasih gambaran kepada anak. Saya siapkanlah medianya, Pak. Ya, media video gitu kan. Media video yang saya siapkan mungkin saya ambil juga dari internet. Kalau bukan dari website gitu ya. Saya gabungkan jadi satu, nanti ya saya tontonkan ke mereka cara-caranya seperti apa sampai mereka memahami seperti apa sih membuat video itu atau konten yang seperti apa yang ingin kita capai. Bu ya, jadi sudah tergambar nih Bu. Jadi ukuran keberhasilan Ibu berarti Ibu mau buatin video kan gitu. Habis itu Ibu mau liatin materi-materi lain dari website kan gitu berarti kan. Pemahaman yang saya ini kira-kira gimana Bu menurut Ibu? Ya seperti itu. Ya seperti itulah kira-kira. Ya, oke Bu. Kira-kira ini Bu dari aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan, tujuan yang Ibu capai, terus ukuran keberhasilan yang sudah Ibu jelaskan, butuh nggak dukungan kira-kira? Ya tentu butuh Pak. Butuh siapa aja kira-kira yang menjadi ada dukungannya? Ya dari atas lah pertama Pak, dari kepala sekolah, mungkin dari kawan sejawat, berkolaborasi dengan guru-guru. Mungkin bisa juga kita konsultasi dengan pengawas. Karena kan pengawas kan kalau datang biasanya kan juga mempertanyakan gimana kinerja kita selama pembelajaran. Tentu saya juga maunya adalah masukan-masukan dari mereka untuk saya selama saya mengajar. Kita tidak ada yang sempurna, tentu kita butuh belajar. Aja sih. Intinya berarti kita butuh dukungan dari lingkungan sekolah gitu ya Bu ya. Bisa juga nanti mungkin kita bisa di luar sekolah mungkin bisa, tapi sesuai dengan konteks mata pelajaran yang kita ingin capai gitu ya Bu. Iya. Kira-kira ini waktunya kapan Bu? Ibu mau buat perencanaan-perencanaan seperti ini? Untuk pembelajaran selanjutnya? Pembelajaran selanjutnya. Karena saya dalam 1 minggu itu pasti ada ngajar Pak. Pasti ada ngajar Bu ya, oke. Jadi setiap pembelajaran berarti ya Bu ya? Iya. Nah, ini, kalau menurut saya ini udah luar biasa ini Bu. Dari kegiatan Ibu, terus pengembangan yang akan Ibu lakukan, bahkan Ibu sudah punya waktu untuk melakukan pembelajaran. Ya kan? Ini menurut saya memang bisa jadi motivasi juga buat saya sendiri gitu kan. Ini kan kita sama-sama rekan sejawat, tentu saling memotivasi. Ya kan Bu? Yang kira-kira perasaan Ibu ini gimana setelah ada kegiatan ini? Apa yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu? Misalkan supervisi selama ini Ibu gambar seperti apa dan supervisi yang model coaching ini seperti apa? Ya tentu kalau menurut saya sih lebih enak yang seperti ini Pak. Karena kita saling bisa berbagi. Saya bisa meluahkan apa yang saya inginkan. Bukan menghakimi saya jadinya. Jadi saya belajar ke depannya seperti apa. Saya dapat gambaran saya harusnya gimana. Bukan mempermalukan saya, oh ini seperti apa. Biasanya kan, maaf ya Pak ya, biasanya saya dapat tekanan mungkin cara mengajar tidak seperti itu, harusnya seperti ini. Itu yang selama ini yang saya dengar juga dari teman-teman juga seperti itu. Saya rasa kalau dengan seperti ini lebih efisien sih Pak. Kita lebih bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan dan bagaimana pola ngajar kita yang mau kita jalankan. Artinya keputusannya atau kegiatan itu kembali ke Ibu sendiri kan gitu. Iya. Ibu punya problem, Ibu punya masalah atau ada hal-hal yang udah pas gitu, mungkin Ibu bisa kaji sendiri, bisa refleksi sendiri gitu kan. Ibu terima kasih, mungkin sudah selesai Bu kegiatan kita ini Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat Ibu ya. Amin. Terima kasih Pak.
Yeah.